Seseorang yang tidak mengenal jati diri dia sebagai seorang muslim, maka dapat dipastikan aktivitas yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari kepribadian seorang muslim. KTP-nya sih Islam, tapi sholatnya masih bolong-bolong, masih sering mengumbar aurat, masih sering melanggar syariat, dan yang parahnya lagi nih, ia akan berjalan di muka bumi tanpa adanya arah dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Weni Official Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan sharing lagi nih bareng teman-teman semua tentang mengenal jati diri seorang muslim. Nah, di antara teman-teman mungkin ada nih yang bertanya, kenapa sih kita harus mengenal jati diri kita sebagai seorang muslim? Ayo, kenapa? Jadi gini teman-teman, alasan utama kita harus mengenal jati diri kita sebagai seorang muslim agar kita mengetahui makna dan tujuan kita hidup di dunia ini. Seorang yang tidak mengenal jati diri dia sebagai seorang muslim, maka dapat dipastikan aktivitas yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari kepribadian seorang muslim. KTP-nya sih Islam, tapi sholatnya masih bolong-bolong, masih sering mengumbar aurat, masih sering melanggar syariat, dan yang parahnya lagi nih, ia akan berjalan di muka bumi tanpa adanya arah dan tujuan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berjalan di muka bumi ini tanpa arah dan tujuan yang kemudian akan berakhir dengan penderitaan? Tentu saja gak mau kan? Nah, olehnya itu nih teman-teman, penting banget nih bagi kita untuk mengenali jati diri kita sebagai seorang muslim. Ketika kita telah memahami jati diri kita sebagai seorang muslim, bismillah nih teman-teman, kita akan memiliki keyakinan yang kuat, keimanan yang kokoh yang membuat kita tidak mudah goyah oleh godaan dunia yang bersifat fana atau sementara. Alhamdulillah ya. Nah teman-teman, secara umum untuk mengenali jati diri kita sebagai seorang muslim selalu dikaitkan pada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa aku? Yang kedua, untuk apa aku lahir di dunia ini? Dan yang ketiga adalah, hendak kemana aku setelah aku nanti meninggal dunia? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sangat simpel banget ya, tapi tidak semua orang mampu menjawabnya. Kenapa? Karena memang membutuhkan pemikiran yang mendalam agar kita tidak salah dalam memahami dan mengenali jati diri kita. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Pertanyaan siapa aku? Nah, pertanyaan siapa aku ini nggak sesimpel dengan menjawab langsung aku unik gitu, atau aku si fulan, atau aku si fulana gitu. Tetapi jawaban yang tepat adalah siapa aku? Aku adalah manusia, makhluk yang Allah ciptakan dari saripati tanah, yang kemudian Allah memberikan potensi hati, akal, dan jasad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan manusia sebagai makhluk yang tertinggi kedudukannya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya karena potensi itu tadi. Teman-teman, sebenarnya dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 7-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan siapa manusia yang sebenarnya. Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman, dalam ayat tadi udah jelas banget kan? Yuk kita uraikan. Siapa aku? Aku adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya melalui permulaan dari saripati tanah. Kemudian Allah menjadikan keturunan manusia dari air yang hina. Kemudian ditiupkan roh ke dalam jasad. Lalu dibuatnya manusia mendengar, melihat, dan merasakan melalui hati. Masya Allah, baik banget ya Allah. Kita itu berasal dari air yang hina gitu. Kemudian kita dibuat
menjadi makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Wow. Kemudian nih teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua, untuk apa aku lahir di dunia ini? Jadi teman-teman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tujuan. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas pertama kita nih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi teman-teman, jelas banget nih, tugas kita diciptakan di muka bumi ini selain untuk beribadah kepada Allah, juga mengemban amanah sebagai khalifah. Olehnya itu nih teman-teman, semua aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, baik dari segi pekerjaan, pergaulan, dan lain sebagainya, harus berlandaskan pada dua tujuan tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih teman-teman, hendak kemana nanti aku setelah aku meninggal dunia? Nah, pertanyaan ini mencakup target dan tujuan hidup yang harus kita capai. Jadi teman-teman, tujuan akhir kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah kampung akhirat, yang hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Sekarang pilihan berada di tangan kita nih. Kita mau berakhir di mana? Apakah kita akan berakhir di surga atau kita akan berakhir di neraka? Ketika misalnya kita dihadapkan dengan pertanyaan itu, pasti banyak banget nih di antara teman-teman yang akan menjawab, ya surga lah. Siapa sih yang mau gitu milih neraka? Tapi pertanyaan berikutnya adalah, amalan apa yang telah kita kerjakan sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah? Kalau misalnya amalan kita masih sedikit, perintah Allah kita abaikan, larangan Allah kita langgar, apakah kita layak gitu masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui proses pembersihan terlebih dahulu? Ibaratnya gini teman-teman, ada seorang siswa yang bercita-cita untuk juara 1 di kelasnya. Akan tetapi siswa tersebut tidak pernah belajar, dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Logikanya, apakah siswa tersebut layak untuk menjadi juara 1 di kelasnya? That's impossible. Sunnatullahnya gini teman-teman, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jika siswa tersebut ingin menjadi juara 1 di kelasnya, maka langkah yang harus ia lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri sehingga ia layak untuk mendapatkan predikat terbaik di kelasnya. Dan bahkan nih teman-teman, sekalipun ia telah bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan matang, ia pun belum tentu bisa dipastikan untuk mendapatkan predikat terbaik di kelasnya. Kenapa? Karena bisa jadi di antara siswa yang lain ada juga siswa yang memiliki visi dan misi yang sama. Tetapi ketika misalnya dia sudah bersungguh-sungguh, kalaupun dia tidak menjadi siswa terbaik di kelasnya, paling tidak dia akan menempati posisi 3 besar, 5 besar, atau bahkan 10 besar. Sama halnya dengan kita nih teman-teman. Walaupun kita telah bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, melaksanakan amalan ibadah dengan maksimal, kita masih belum ada jaminan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Kenapa? Karena kita belum tahu nih teman-teman, kehilapan apa yang telah kita lakukan yang kemudian merusak amalan ibadah kita. Karena kita nggak tahu nih teman-teman, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini niatnya udah benar-benar semata-mata karena Allah? Dan kita juga nggak tahu apakah ibadah yang kita lakukan selama ini caranya udah benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena harus kita ingat lagi nih teman-teman, syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama, niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya kita beramal tapi niatnya bukan karena Allah, maka amalan itu tertolak. Dan walaupun kita melakukan suatu amalan dengan niat karena Allah, akan tetapi amalan tersebut tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, maka amalan tersebut juga tertolak. Tapi nih teman-teman, setidaknya ketika kita telah berusaha dengan sebaik-baiknya mempersembahkan amalan terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bismillah nih, insya Allah
usaha kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Olehnya itu teman-teman, jika kita ingin kembali ke kampung halaman kita, yakni dalam surganya Allah, maka kita harus mengikuti pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita semua langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Salah satu contoh nih, firman Allah dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga sebagai tempat kediaman, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." Syarat kita untuk bisa kembali ke kampung halaman kita dalam surganya Allah hanya ada dua nih. Yang pertama, kita harus menjadi hamba yang beriman, dan yang kedua adalah kita harus mengerjakan amal soleh yang telah Allah perintahkan. Jadi simpel banget nih teman-teman. Kita menjalani saja peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga keteraturan atau keseimbangan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, beramar ma'ruf nahi mungkar. Simpel banget kan teman-teman? Tapi ujiannya gede banget, karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga ia berhasil untuk menyesatkan manusia. Makanya sadarlah hai teman-teman, kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita udah paham kan jati diri kita sebagai seorang muslim. Disimpulkan ya, jika kita telah mengetahui dari apa kita diciptakan, maka kita tidak akan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Apa sih sebenarnya yang mau kita sombongkan? Bukankah kita berasal dari air yang hina? Kemudian dengan maha kuasanya Allah, maha baiknya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita potensi, yang dengan potensi itu Allah tinggikan derajat kita sehingga kedudukan kita lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Setelah kita mengetahui jati diri kita sebagai seorang muslim, kita harus ingat tugas utama kita, yakni menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang wajib kita sembah dan menjadikan Allah sebagai prioritas utama cinta kita. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, prioritas utamanya adalah demi Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Jadi nih teman-teman, saat kita udah mulai lalai dan tergoda dengan godaan dunia, kita harus sadar lagi nih. Ingat, tujuan akhir dari perjalanan hidup kita yakni untuk kembali dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke akun media sosial teman-teman. Dan ingat nih, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.